Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi ssalatu wassalam ayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Anak-anakku sekalian, majelis guru yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulai kuliah subuh ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Kita doakan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, atau siapapun orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita yang telah meninggal dunia. Dan juga kita doakan siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian hartanya untuk Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Di antaranya almarhum Bapak Haji Ibrahim Nur ya, dan juga Ibu Hajah Nelda Dahlan, dan siapapun yang sudah mewakafkan hartanya, menyumbangkan tenaganya, pikirannya untuk Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menerima segala kebaikan dan amal soleh mereka semua, melapangkan dalam kubur mereka masing-masing, dan insya Allah pada waktunya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dengan Fatihah ini kita niatkan, kalau ada di antara kita semua, orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, ataupun orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian hartanya, tenaganya, pikirannya untuk Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini, dan orang-orang tua kita semua yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, kita berdoa mudah-mudahan diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, persoalan hidup, mudah-mudahan diberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian hartanya untuk Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini, mudah-mudahan semuanya, kita semua selalu dalam lindungan, ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan kita semua. Orang-orang tua kita diluaskan dan diberkahi rezeki yang Allah berikan kepada mereka, dan kita semua yang sedang menuntut ilmu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, yang berguna untuk kehidupan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan pembangunan di pondok pesantren ini dan segala urusan di pondok pesantren ini, baik urusan
pendidikannya, urusan pembangunannya, urusan para guru-gurunya, urusan para santri-santrinya diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya apa yang kita sudah bahas dalam pertemuan yang lalu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, warrabi'u al-imanu birusulihi alladzina ursilu ila umamihim wa bima ja'at bihir rusulu min indillahi ta'ala minal awamiri wal manahi wal ahkami. Ya. Yang bawa kitab halaman 6 ya, di tengah itu. Yang keempat ya, yang wajib ada pada diri setiap mukmin umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita ini dan siapapun orang beriman dari umat Nabi Muhammad ini, maka dia harus al-imanu birusulihi, beriman dengan rasul-rasulnya Allah dan para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada para nabi yang alladzina ursilu ila umamihim, yang mana para nabi dan rasul itu yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat mereka. Ya, nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam, nabi atau rasul yang pertama, sampai rasul yang khatimul anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Maka setelah Nabi Muhammad dan setelah wafatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah nggak ada lagi nabi, apalagi rasul, sudah nggak ada lagi. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apa sih bedanya nabi dan bedanya rasul? Ada perbedaan ya. Rasul itu hanya ada 25 orang. Ya, dari Adam sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para nabi itu banyak sekali. Ya, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 300. Bahkan nabi itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, minhum man qasasnahum alaika wa minhum man lam naqsushum. Nah, sebagian para nabi itu ada yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa dan bagaimana kehidupan para nabi itu. Tapi ada juga yang memang tidak dikisahkan, tidak diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Namun yang wajib kita imani dari para nabi dan rasul itu ya, yang wajib kita imani yaitu 25 nabi atau rasul. Yang 25 itu otomatis mereka adalah rasul dan otomatis mereka juga sebagai para nabi. Nah, apa sih bedanya nabi dan rasul? Nah, ada yang mengatakan nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah dan diutus oleh Allah mendapatkan wahyu dan dia berjenis kelamin laki-laki ya. Dan dia tidak punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang diberikan
risalah yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau Rasul dia punya kewajiban katanya. Nabi baca dalam beberapa kitab tauhid yang membahas tentang siapa Nabi dan siapa Rasul. Ya, siapa Nabi dan siapa Rasul, pengertian atau definisi yang tadi itu tidak tepat. Kenapa tidak tepatnya? Kita sendiri ya, hanya sebagai umat Nabi yang tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau kita ya ditanya oleh manusia tentang ilmu yang Allah amanahkan dan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, dan memang kita ada ilmu tentang hal tersebut. Kemudian kita menyembunyikan ilmu itu, nggak mau menjawabnya, nggak mau mengajarkannya kepada orang yang bertanya kepada kita. Kita sendiri diancam kalau kita nggak mau menyampaikan ilmu itu. Rasul mengatakan man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Ini hadis sahih. Ya. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu pengetahuan, man su'ila an ilmin fakatamahu, kemudian dia sembunyikan, kemudian dia tidak mau mengajarkan ilmu yang ditanyakan tadi, maka ancamannya uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Maka orang tersebut akan diancam, ya. Uljima yaumal qiyamati, diancam dengan apa? Dengan cambukan nanti pada hari kiamat. Cambukannya tersebut dicambuk dengan cambuk dari api neraka. Artinya haram hukumnya, dilarang hukumnya, dan tidak dibenarkan dalam syariat. Kalau ada seorang mukmin, seorang muslim punya ilmu, punya pengetahuan, kemudian dia ditanya oleh manusia tentang ilmu dan pengetahuan yang ada pada diri dia yang diamanahkan oleh Allah kepadanya tersebut, kemudian dia tidak mau menjawab, dia sembunyikan ilmu itu, maka dia dapat ancaman akan disiksa di akhirat nanti dengan cambuk dari api neraka. Nah, kita saja yang bukan nabi, apalagi ya, kita saja yang bukan nabi, yang tidak dapat wahyu, hanya sekedar mendapatkan ilmu yang sangat terbatas. Ya, kenapa saya katakan ilmu yang sangat terbatas? Karena ilmu Allah ini, subhanallah, apalagi yang berlandaskan kepada wahyu-wahyu yang ada, di antaranya Al-Quran dan di antaranya Al-Hadis, ya, apalagi ilmu yang berlandaskan kepada Al-Quran, lau kana al-bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, ilmu Allah ini saking luasnya sampai Allah katakan dalam Al-Quran, seandainya air lautan yang ada di permukaan bumi ini dijadikan tinta, dan pohon-pohonan yang ada di permukaan bumi ini dijadikan pena, pulpen untuk menulis ilmu-ilmunya Allah yang terkandung di dalam Al-Quran yang berlandaskan wahyu, belum lagi yang berlandaskan kepada sunnah Rasul atau hadis Nabi. Ya, baru yang ada dalam Al-Quran. Kalau dijadikan air laut ini sebagai tinta dan pohon-pohonan yang ada di dunia ini semuanya dijadikan pulpen untuk menulis ilmu Allah, ya, itu nggak akan pernah cukup air laut itu untuk menulis ilmu Allah ini. Sekalipun air laut itu sudah habis, dan pulpen-pulpen itu mungkin boleh dikatakan sudah rusak untuk menulis ilmu Allah itu, karena dipakai begitu hebat dan begitu banyak. Ditatangkan lagi air laut yang sebanyak itu dan didatangkan lagi pohon-pohonan yang sebanyak itu untuk menulis ilmu Allah, tetap belum habis itu ilmunya Allah. Belum habis itu ilmunya Allah. Maka ya, dalam Islam itu dikatakan man qala alimun fahuwa jahilun. Barang siapa yang mengaku dirinya sudah alim, barang siapa yang merasa dirinya sudah pintar,
siapapun dia, walaupun mungkin kalau di dalam akademik dia sudah mendapatkan ya tamat SD, SMP, SMA, S1, S2, bahkan S3, bahkan dia dapat lagi penghargaan yang disebut dengan profesor sebagai guru besar dalam satu bidang ya, atau mungkin dalam 1-2 bidang dia dapatkan penghargaan yang disebut dengan profesor. Itu ilmunya dengan dibandingkan dengan ilmu Allah yang berdasarkan wahyu yang ada di dalam Al-Quran, apalagi yang ada di dalam hadis, itu belum seberapa dibandingkan dengan ilmu Allah yang ada ini. Ya, makanya dalam Islam itu dikatakan man qala alimun bahwa jahil. Barang siapa yang berkata dirinya sudah alim, dirinya sudah pinter, dirinya sudah banyak ilmu, itu sebetulnya orang itu adalah orang bodoh. Karena apa? Ketika dia tahu tentang sesuatu, makin banyak ilmu yang dia belum tahu. Apalagi ilmu yang berdasarkan wahyu. Jelas ya? Nah, jadi Nabi itu ya, dia dapat wahyu. Rasul itu dia dapat wahyu dan dia manusia pilihan berjenis kelamin laki-laki. Tidak ada nabi dan rasul itu yang perempuan, nggak ada. Ya, manusia pilihan berjenis kelamin laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan sama-sama dia mempunyai kewajiban menyampaikan risalah itu, wahyu itu kepada umat manusia, kepada umat mereka. Hanya bedanya, nah, kalau Nabi, dia tidak mendapatkan syariat yang baru. Dia hanya mendapatkan dan yang disampaikan syariat yang turun kepada Rasul sebelumnya, sebelum ada Rasul yang baru, atau dia menyampaikan syariat yang diturunkan kepada para Rasul yang hidup di zamannya. Atau kepada Rasul yang hidup di zamannya. Sementara Rasul, ya, dia mendapatkan dari Allah syariat yang baru yang belum pernah turun kepada rasul-rasul sebelumnya atau rasul yang hidup di zamannya. Ya. Dia dapat syariat baru yang belum turun kepada para rasul sebelumnya. Hanya itu aja bedanya. Jadi jangan mengatakan bahwa Nabi adalah manusia pilihan yang berjenis kelamin laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan dia tidak punya kewajiban menyampaikan kepada umat manusia, itu salah. Dan Rasul dia manusia pilihan yang berjenis kelamin laki-laki yang dapat wahyu yang dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya kepada umat manusia, ya, itu salah. Nabi dan Rasul itu sama-sama manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu baik Nabi dan Rasul punya kewajiban menyampaikan wahyu itu, risalah itu kepada umat manusia, ya, umat mereka dalam hal ini. Ya, punya kewajiban, sama-sama punya kewajiban. Hanya bedanya kalau Nabi dia tidak dapatkan syariat yang baru, dia hanya menyampaikan syariat yang turun kepada para rasul sebelumnya atau kepada rasul yang hidup di zamannya. Apa ada rasul yang hidup berbarengan? Ada, seperti Nabi Harun dan Nabi Musa, tapi pasti itu ada ya syariat yang turun kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun, dan yang didapatkan oleh Nabi Harun yang belakangan itu pasti tidak ada syariat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Itu pasti ada perbedaan. Ya, maka jangan mengatakan kalau Nabi tidak punya kewajiban, Rasul punya kewajiban. Tidak. Jangankan Nabi yang dapatkan wahyu, kita saja yang tidak dapat wahyu, ya, dapat wahyu nggak kita? Nah, hanya sekedar ilmu dari Allah. Nah, kita wajib menyampaikan, apalagi kalau kita ditanya oleh seseorang tentang ilmu tersebut. Nah,
Apa itu syariat? Syariat itu adalah tata cara kehidupan, the way of life. Ya, jadi agama itu khususnya setelah sempurna yang bernama Islam itu terdapat di dalamnya 3 kandungan utama. Satu, bicara tentang akidah, keimanan. Ya. Nah, bicara tentang akidah dan keimanan yang didapatkan oleh para nabi dan rasul tentang akidah dan keimanan ini dari zaman Nabi Adam sampai Khatimul Anbiya, Nabi Muhammad, nabi yang terakhir itu sama. Apa itu? An ya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu sama itu. Umat manusia ini ya disuruh oleh Allah melalui lisan-lisannya para nabi dan rasul itu dibicara tentang akidah dan keimanan, diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, mengabdikan hidupnya kepada Allah, menyembah Allah, dan dilarang umat manusia ini untuk mensekutukan Allah. Bahkan dalam Al-Quran yang namanya dosa syirik ini, ya, dosa syirik ini adalah dosa yang tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ya dosa syirik ini pelakunya tidak bertaubat sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dosa syirik. Berbeda kalau dia sebelum menghembuskan nafas yang terakhir dapat hidayah bertaubat atas dosa syiriknya. Nah, insya Allah masih diberikan ampunan oleh Allah, masih diterima oleh Allah. Nah, tapi kalau dosa syirik itu mensekutukan Allah itu masih dilakukan oleh umat manusia ini sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dan kita sebagai umat Islam, dosa syirik ini Allah katakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ini untuk hukum akhirat ya, bukan hukum dunia, hukum akhirat. Di akhirat nanti orang-orang kafir itu baik dari golongan ahlil kitab ataupun dari golongan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, di akhirat nih hukum akhirat, bukan hukum dunia. Nah, gimana di hukum akhirat nanti dia? Finari jahannama. Sudah game over sudah. Di akhirat dia akan masuk ke dalam api neraka. Khalidina fiha abada. Mereka kekal abadi di neraka. Kalau dosa syirik ini ya, dosa kafir dalam akidah ini tidak bertaubat sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Ini keimanan yang wajib diimani oleh setiap muslim. Ini hukum akhirat ya, yang wajib kita imani. Tapi kalau orang-orang kafir ini, baik min ahlil kitab wal musyrikin, untuk hukum dunia, ya, perbedaan akidah, perbedaan agama, dengarkan ya anak-anakku sekalian. Perbedaan akidah, perbedaan agama, perbedaan keyakinan bukan sebagai alasan untuk konflik. Apalagi melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan. Itu bukan alasan dan itu tidak dibenarkan. Kenapa? Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Karena urusan akidah, urusan keimanan, urusan agama, nah, itu lakum dinukum waliyadin dalam Islam. Ya, itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, itu urusan akidah, itu lakum dinukum waliyadin. Dan perbedaan agama, perbedaan akidah, perbedaan keyakinan bukan sebagai alasan seseorang boleh melakukan perbuatan ya, kekerasan dan sebagainya, apalagi menjadikan itu alasan konflik, tidak dibenarkan dalam Islam. Fahim tuh? Fahim tuh? Bahkan dalam Islam itu jelas dalam Al-Quran surat Al-An'am Allah katakan ya, kita dilarang wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin.
Kita tidak boleh menistakan, menghina, mencaci maki sembahan-sembahan orang-orang yang tidak menyembah Allah itu. Kita tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam Islam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau caci maki ya sembahan-sembahan orang-orang yang menyembah selain Allah. Itu enggak dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Mereka bisa melakukan juga caci maki terhadap Allah karena unsur permusuhan dan karena tidak punya ilmu tentang hal itu. Nah, bahkan dalam Islam juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul Muhammad SAW mengatakan, man adza dzimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa dari umatku yang menyakiti orang kafir zimmi. Siapa itu orang kafir zimmi? Orang yang berbeda akidah dengan kita sebagai muslim. Tapi dia mau hidup rukun dan damai dengan kita. Mau berinteraksi baik dengan kita. Mau berkomunikasi dengan kita. Dan mereka tidak memusuhi kita. Tidak memerangi kita. Walaupun berbeda akidah dan keyakinan. Orang yang seperti itu, kata Rasul, tidak boleh kita sakiti, nggak boleh ditipu, nggak boleh diambil hartanya, dan nggak boleh kita zolimi. Itu haram hukumnya dalam Islam. Ya, kata Rasul, barang siapa yang menyakiti orang-orang tersebut, berarti dia menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku, berarti dia itu sudah menyakiti Allah. Artinya dilarang dan haram hukumnya. Umat Rasulullah ini yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan alasan perbedaan keyakinan, dengan alasan perbedaan agama, kemudian menyakiti orang yang berbeda agama itu. Tidak boleh. Padahal dia mau hidup rukun dan damai dengan kita, padahal mereka itu mau hidup berdampingan dengan kita, itu nggak boleh. Nggak boleh. Subhanallah, ini toleransi dalam Islam. Bahwa perbedaan akidah dan perbedaan agama bukan sebagai alasan dibolehkannya orang melakukan kekerasan, melakukan kezaliman. Tidak dibenarkan. Fahim tuh? Fahim tuh? Beriman kepada para nabi dan rasul itu maksudnya apa? Maksudnya adalah beriman kepada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada umat-umat mereka, dan kita beriman kepada mereka itu sama semua. Nah, amanar rasulu bima tolong baca. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, di situ ada kata-kata dengan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Ya, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Iman kita kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah dengan wahyu, dengan risalah yang wajib mereka sampaikan kepada umat manusia tersebut. Kita tidak membeda-bedakan iman kita kepada para nabi dan rasul itu. Yaitu mereka adalah ya manusia-manusia yang diutus oleh Allah yang wajib kita imani. Tapi bagaimanapun mereka itu bukan Tuhan, gitu loh. Paham? Mereka itu bukan Tuhan. Tetap para nabi dan rasul itu walaupun mereka dapat wahyu dari Allah, tetap mereka itu adalah manusia, bukan Tuhan. Dan tidak boleh kita menyembah mereka. Gak boleh. La nufarriqu baina ahadim mir rusul. Para nabi dan rasul itu yang wajib kita imani itu, tetap kita wajib mengimani bahwa mereka para nabi dan rasul itu manusia-manusia pilihan Allah yang dapat wahyu. Ya, kalau nabi dan rasul sudah saya sampaikan tadi perbedaannya apa, dan tetap wajib mereka menyampaikan kepada umat manusia. Tapi tetap bagaimanapun nabi dan rasul itu adalah juga makhluk, juga manusia, dan bukan Tuhan. Dan kita tidak boleh ya menyembah para nabi dan rasul, itu nggak boleh. Ni'budullaha
wala tusyriku bihi syai'an. Jelas sampai di situ? Jelas sampai di situ? La nufarriqu baina ahadim mir. Baik kepada semua nabi, apalagi bahkan rasul tersebut, walaupun kita wajib beriman kepada mereka, tetap iman kita tetap mereka bagaimanapun adalah makhluk Allah. Mereka bagaimanapun adalah manusia. Yang kita tidak boleh menyembah mereka. Haram bahkan syirik hukumnya kalau kita menyembah para nabi dan rasul itu. Kita mengimani mereka sampai sebatas mana? Ya sampai sebatas mereka bagaimanapun tetap manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah, berjenis kelamin laki-laki, yang mereka semua wajib menyampaikan risalah dan wahyu yang Allah berikan dan amanahkan kepada mereka, wajib disampaikan kepada umat manusia. Hanya bedanya tadi, kalau nabi dia tidak dapat syariat yang baru, dia hanya menyampaikan syariat yang Allah turunkan kepada rasul yang turun sebelumnya selama belum ada rasul yang baru, atau atau menyampaikan syariat yang turun kepada rasul yang hidup di zamannya. Tapi kalau rasul, dia pasti mendapatkan syariat yang baru yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada rasul sebelumnya atau rasul yang lain. Ya udah itu aja. Ya, enggak wajib kita beribadah menyembah nabi dan rasul. Kenapa? Karena tetap nabi dan rasul itu adalah manusia. Ya. Tetap nabi dan rasul itu adalah makhluk Allah. Kita tetap wajib beribadah hanya kepada Allah. Nah, kandungan Islam itu, bahkan agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman nabi terakhir umat Rasulullah itu 3. Satu bicara tentang akidah, keimanan, itu sama semua. Kalau bicara akidah dan keimanan, ya, ani'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah engkau hanya kepada Allah, abdikanlah hidupmu hanya kepada Allah, sembahlah olehmu hanya Allah, dan tidak dibenarkan dan dilarang kalian melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Dan orang yang mati dalam keadaan syirik, ya, kalau dia tidak bertaubat sampai dia mengakhiri hidupnya, nah itu untuk hukumnya di akhirat sudah game over, nggak perlu dibahas. Itu sudah jelas tempatnya di neraka jahanam. Ini akidah keimanan yang wajib kita yakini. Tapi tetap kita tidak boleh menjadikan perbedaan keimanan, perbedaan agama, perbedaan keyakinan sebagai alasan untuk konflik. Apalagi alasan untuk menyakiti mereka. Boleh nggak? Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Urusan agamamu, urusan agamaku. Ya. Agamaku. Dalam undang-undang negara kita pun kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang yang sudah punya agama dan keyakinan. Ya, kita hanya boleh ya berusaha menyebarkan, mensiarkan agama ini kepada semua umat manusia, terutama yang sudah seakidah dan seiman dengan kita, dan orang-orang yang tidak seiman dengan kita ya sudah. Nggak boleh, apalagi untuk memaksakan untuk memeluk agama kita ancam macam-macam, nggak boleh. Ya, itulah urusan Allah, mudah-mudahan memberikan hidayah kepada mereka. Paham ya? Paham? Paham? Yang kedua, dalam ajaran agama Islam itu ada yang namanya syariat. Syariat itu apa? Kalau akidah tadi fungsi yang bicara tentang iman, fungsinya sebagai fondasi landasan kehidupan. Nah, kalau syariat itu apa? Tata cara yang diatur oleh Allah, yang berdasarkan kepada wahyu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul tersebut. Kepada siapa? Kepada umat manusia. Kalau kita umat Nabi Muhammad, berarti syariat itu adalah tata cara yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW,
yang berdasarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Ya, walaupun dikembangkan setelah itu sumber hukum itu ada juga ijma, ada juga qiyas, ada namanya masalul mursalah, ada namanya istihsan, ada namanya al-urfu. Ya, kalian ada istishab, kali saruman qoblana, mazhab Swahabi, Sadu Zari'ah yang kalian nanti insya Allah di kelas 4, kelas 5 itu sampai kelas 6 itu akan belajar itu. Ya, sumber hukum itu yang disebut dengan al-adillah asy-syar'iyyah. Dan bagaimana cara kita menyimpulkan hukum tersebut, hukum syar'i tersebut dari Al-Quran dan Sunnah yang disebut dengan turuqus istinbatil ahkam asy-syar'iyyah. Nah, yang ketiga, ya, dan untuk inilah Rasul Muhammad SAW diutus oleh Allah. Apa itu kandungan Islam? Akhlak mulia, ya, akhlak karimah. Dan Rasul menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke permukaan bumi ini ya untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak tersebut. Nah, jadi 3 hal ini, dengarkan semuanya. Dengarkan. 3 hal ini harus ada dalam kehidupan setiap muslim, setiap mukmin. Satu apa? Akidah yang bicara tentang iman, yang kedudukannya sebagai apa? Landasan atau fondasi segala kehidupan kita. Kemana kaki kita langkahkan, ide-ide pemikiran apa yang keluar dari otak kita, ucapan-ucapan, statement-statement, pernyataan yang keluar dari lidah kita, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur kita pun, sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasul Muhammad SAW, harus menjadikan akidah dan iman sebagai landasannya dan fondasinya. Di pasar dalam berdagang, seorang politisi di dalam berpolitik, seorang pemimpin yang diamanahkan oleh Allah untuk menjalankan kepemimpinannya, seorang berilmu di dalam menyampaikan ilmunya, iman atau akidah itu harus jadi landasannya. Dan bagaimana tata cara kehidupannya, syariat yang harus dijadikan acuan. Nah, ini yang pertama akidah jadi landasan hidup, yaitu iman. Akidah ini harga mati ya. Yang saya katakan tadi, tidak boleh kita menyembah selain Allah dan haram hukumnya kita mensekutukan Allah. Kemudian yang kedua syariat, tata cara kehidupan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada umat manusia, khususnya kita umat Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara kita berpolitik, bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita, siapapun kita, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, syariat itu adalah tata cara kehidupan yang harus kita tempuh. Kenapa? Karena kita yang ketiga, kandungan yang ada pada diri seorang muslim, kita harus menjadikan akhlak karimah sebagai pakaian kehidupan kita. Paham? Fahim tuh? Fahim tuh? Jadi akidah sebagai landasan, kemudian syariat sebagai tata cara kehidupan, akhlak mulia sebagai pakaian kehidupan kita. Dan sudah dibahas dalam pertemuan yang lalu, apa itu akhlak? Akhlak itu adalah berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, bangunin. Akhlak itu adalah ya, berdasarkan hadis Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Dalam setiap diri manusia, jasad manusia ada namanya mudghah. Mudghah itu apa? Mudghah itu gumpalan darah yang ada pada tiap diri manusia dan jasad manusia. Kalau dia baik, positif, maka positiflah jasad dan seluruh yang berhubungan dengan jasadnya. Kalau negatif, rusak dengan penyakit-penyakitnya, maka akan rusak juga fisik tubuh
ya jasad orang tersebut dan yang berhubungan dengan jasadnya. Nah, inilah sumbernya akhlak, yaitu apa yang ada di hati. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah, itulah hati. Nah, maka apa itu akhlak? Akhlak adalah isi hati, ya. Ayo, apa? Ayo yang sudah kita belajar, isi hati, terus pikiran, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan, karakter dan sikap makhluk, dalam hal ini manusia khususnya. Apabila apa yang ada di hatinya, pikirannya, ucapannya, tindakannya, kebiasaan, karakter dan sikapnya itu sesuai dengan syariat, karena dia berlandaskan kepada akidah yang benar, berlandaskan kepada iman. Kalau sesuai dengan syariat, aturan Allah, the way of life yang diinginkan oleh Allah, yang disampaikan oleh para nabi dan rasul tadi, dan landasannya adalah akidah dan iman. Nah, ini namanya akhlak mulia, atau yang disebut akhlak karimah. Tapi apabila sudah tidak sesuai, bertentangan, karena apa? Bisa disebabkan terutama hatinya ini udah kotor, ya, dirusak hatinya itu dengan apa? Dengan penyakit-penyakitnya. Ayo, apa saja penyakit hati? Siapa yang tahu? Satu, misalnya apa? Iri hati, hasud, dengki, pelit. Tahu pelit? Kikir, medit, kedekut, koret, koret ya. Nah, itu penyakit sudah. Rakus, tamak. Ya, tahu nggak rakus dan tamak? Wah, ngeri itu kalau penyakit rakus itu. Rakus itu bahasa Arabnya tamak, toma, to, mim, ain. Ain itu kan huruf yang mangap ya. Mangap nggak ain? Ain mangap kan? To berlobang, mim berlobang, mangap terus, tapi nggak pernah penuh, nggak pernah cukup. Itulah tamak. Maka hindari penyakit yang namanya tamak dan rakus itu. Apalagi kalau sudah sampai ke tingkat at-takasur. Apa takasur? Berlomba-lomba untuk mencari banyak-banyakan masalah dunia dan materi dan harta, jabatan dan macam-macam. Itu nggak akan pernah merasa cukup. Kenapa? Karena sifat itu hubungannya dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak ada akan pernah puasnya, tidak ada akan cukupnya hawa nafsu itu. Ayo saya tanya, tolong jawab. Jawab. Kalau Abi tanya kalian semua sekarang, maunya kalau punya duit berapa? Banyak. Maunya kalau punya duit sekarang berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Sebanyak-banyaknya. Ya udah, jawab sebanyak-banyaknya dah. Nggak akan pernah ada puasnya. Maka Allah bilang alhaqumut takasur. At-takasur, berlomba-lomba dalam banyakkan harta, tinggi-tinggian jabatan, dan apapun yang berbentuk dunia dan materi. Allah katakan, itu sudah membuat engkau lalai. Lupa dari Tuhan, lupa dari Allah. Bahkan sudah menghalalkan segala macam cara. Nggak kenal saudara, nggak kenal keluarga, nggak kenal guru, nggak kenal siapa. Demi harta, demi dunia, demi jabatan. Orang kalau sudah lupa diri dengan harta dunia dan materi itu, dan dia selalu menumpuk kekayaan harta materi itu, membuat dia sudah lupa dan lalai, dan sudah nggak tahu halal, nggak tahu haram, nggak akan pernah cukup dan nggak akan pernah puas. Kenapa? Karena bicara harta materi dunia, jabatan dan segalanya itu Allah katakan, ya, tidak akan pernah membuat engkau cukup, bahkan membuat engkau lalai. Kenapa? Karena semua itu berhubungannya dengan hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu ada batasnya nggak? Hawa nafsu ada cukupnya nggak? Hawa nafsu ada cukupnya nggak? Tidak ada cukupnya. Hawa nafsu ada batasnya nggak? Tidak ada batasnya. Nggak akan pernah puas-puas. Hawa nafsu ada puasnya nggak? Tidak ada. Sementara hidup kita di dunia ini terbatas. Hidup kita di dunia ini minimal umur kita, waktu kita hidup di dunia terbatas.
Ya. Terbatas. Ada batasnya hidup di dunia ini. Bahkan kemampuan kita pun. Sekarang saya tanya, ada makanan simpenan di rumah kita 1 karung beras. Ada 5 kilo daging di freezer. Ada sayur yang buah-buahan yang macam-macam kita simpan di kulkas. Habis 1 karung dimakan sehari? 1 orang? Habis nggak? Nggak akan habis. Nggak akan habis. Walaupun orang punya beras 2 karung di rumah. Simpanan daging 5 kilo, buah-buahan banyak, dimakan sehari, seorang, habis gak? Nggak akan habis. Itulah kemampuan manusia terbatas. Umur juga terbatas. Maka Allah bilang, alhaakumut takatsur. Banyak-banyakan dalam masalah harta, banyak-banyakan dalam masalah dunia, tinggi-tinggian dalam masalah jabatan yang berbau dunia dan materi. Itu kata Allah, alhaakum, membuat engkau lalai dan membuat engkau lupa diri. Membuat engkau sudah gak kenal halal dan haram. Membuat engkau sudah tidak kenal siapa teman, siapa bukan teman. Membuat engkau sudah tidak kenal saudara. Membuat engkau sudah tidak kenal orang lain. Yang penting, kalau itu yang menjadi tujuan hidupmu, kau gak akan pernah merasa cukup dan puas. Kenapa gak pernah merasa cukup dan puas? Karena itu semua berhubungan dengan hawa. Berhubungan dengan hawa. Hawa nafsu ada batasnya nggak? Hawa nafsu ada batasnya nggak? Tidak ada batasnya hawa nafsu itu. Ayo, apa batasnya hawa nafsu? Nggak ada. Nggak ada. Sementara hidup kita di dunia itu terbatas dengan waktu, karena kita pasti akan mati. Sementara kemampuan kita, tubuh kita ini terbatas. Ada beras 2 karung. Ada daging 5 kilo, buah-buahan macam-macam. Ada ikan dan sebagainya. Ayo, habis 1 hari kita makan sendiri? Enggak habis. Paham? Paham? Maka jangan ikuti hawa nafsu itu. Kenapa? Karena Allah bilang, hatta zurtumul maqabir. Sampai kita mati, sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, kalau hawa nafsu yang diikuti nggak akan ada puas dan nggak akan cukupnya. Fahim Tom? Maka tolong jangan kita terperangkap kepada apa yang disebut dengan hawa nafsu. Itu akan menghancurkan kehidupan kita. Ya. Paham ya? Nah, inilah risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. 1, berhubungan dengan akidah, iman sebagai landasan hidup. Yang kedua, syariat, tata cara kehidupan. Yang ketiga, akhlak karimah. Nah, maka apabila apa yang ada di hati itu, di pikirannya, ucapannya, tindakan perbuatannya, kebiasaannya, karakter dan sikap makhluk itu, apabila sesuai dengan syariat dan berlandaskan akidah, itu akhlak mulia namanya. Tapi apabila bertentangan, karena isi hatinya itu udah rusak, dengan apa yang disebut saya katakan tadi, seperti tamak, rakus, pelit, sombong, iri hati, dan arogan, dan sebagainya. Wah, ngeri sudah. Itu akan membuat pikirannya negatif, ucapan-ucapan yang keluarnya dari lidahnya pun akan negatif, bahkan tindakan, kebiasaan, karakter, dan sikapnya sebagai makhluk pun akan negatif dan bertentangan dengan syariat. Inilah yang disebut dengan akhlak yang tercela, al-akhlak as-sayyi'ah. Ingat dalam mahfuzat yang kita belajar, masih ingat? Su'ul khuluqi, akhlak yang tercela itu akan mudah sekali menular kepada orang lain. Nah, makalah jadilah kita sebagai contoh dan tauladan. Apalagi kalian kaum santri, ya, sampai kapanpun kalian adalah santri yang akan mengontrol kehidupan di dunia ini, khususnya di negeri ini, ya. Sebagai apapun nanti kalian, ya, baik kalian sebagai mungkin pasti Abi yakin ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pedagang, ada yang menjadi pemimpin politisi dan sebagainya. Tetap sampai kapanpun kalian adalah santri. Nah,
Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Beriman kepada Nabi dan Rasul itu beriman kepada mereka, orang-orang yang diutus, dipilih oleh Allah, tapi tetap la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita berimannya tidak boleh menjadikan mereka sebagai Tuhan. Tetap bagaimanapun mereka adalah manusia, makhluk Allah. Beriman dengan mereka itu maksudnya apa? Beriman bahwa mereka orang-orang pilihan dari Allah, beriman dengan risalah yang disampaikan oleh mereka untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maaf lahir dan batin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.